Puji nama Tuhan. Shalom Sobat UPN. Siapa yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita puji dan sembah nama Tuhan kita lebih dahsyat lagi. Amin. Come on. Hari ini kita akan nyanyikan lagu yang terbaru. Mari kita sama-sama nyanyikan ini dengan segenap hati kita. Amin. Kita sama-sama belajar lagu baru. Amin. Come on. Sukacitaku, ku rasakan hadiratmu, ku agungkan kebesaranmu, oh Yesus Tuhan Rajaku. Di antara ciptaanmu, ku lihat keindahanmu, bintang bersinar memuliakan namamu Yesus Rajaku. Kau hebat, kau megah, kau besar, tiada yang bisa menandingimu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga punya Allah sepertimu. Dalam sukacitaku, ku rasakan hadiratmu, ku agungkan kebesaranmu, oh Yesus Tuhan Rajaku. Katakan di antara ciptaan. Di antara ciptaanmu, ku lihat keindahanmu, bintang bersinar memuliakan namamu Yesus Rajaku. Kau hebat, kau megah, kau besar, tiada yang bisa menandingimu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga punya Allah sepertimu. Kau hebat, kau megah, kau besar, tiada yang bisa menandingimu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga punya Allah sepertimu. Sebab kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Sebab tiada yang menandingi Engkau Bapa. Haleluya. Come on, Kau megah, kau besar, tiada yang bisa menandingimu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga punya Allah sepertimu. Kau hebat, kau megah, kau besar, tiada yang bisa menandingimu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga punya Allah sepertimu. Punya Allah sepertimu. Dan ku bangga, dan ku bangga, dan ku bangga punya Allah sepertimu. Come on, sing it. Punya Allah sepertimu. Yes, Lord. Punya Allah sepertimu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Karena tiada Allah seperti Tuhan Yesus. Amin. Yang masih setia dan percaya Tuhan Yesus dahsyat, boleh kita tos kiri kanan dan bilang Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Come on, let's go. Come on, put your hands in the air.
Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Yeay. Wah, silakan duduk teman-teman semua. Teman-teman, aku mau ungkapin satu feeling aku pertama kali dari tadi gak tahan banget nih. Kalau lagu pertama tadi, ya judulnya Ku Bangga Punya Allah Sepertimu. Teman-teman tahu itu merupakan ciptaan dari 2PM sendiri. Wah, berikan tepuk tangan yang meriah, lebih meriah lagi dong buat kita semua. Aku bebas, Tuhan, aku bangga punya Tuhan sepertimu. Benar-benar aku bangga sekali punya Tuhan. Berawal dari kerinduan hati bahwa, oh Tuhan, kita percaya Engkau adalah Tuhan yang penuh karya. Dan kami pun juga percaya kita anak-anaknya adalah anak-anak yang pasti menghasilkan karya. Dari kerinduan sesimpel itu muncullah banyak lagu. Gak boleh spill ya, gak boleh spill kalau ya Radi. Akan banyak kejutan-kejutan lagi dari 2PM. Salah satunya teman-teman juga bisa lihat banyak panggung sudah mulai ramai juga. Tuhan kirimkan juga orang-orang yang punya hati ingin melayani di tempat ini, amin. Nah, hari ini sebelum pengumuman aku mau sapa dulu siapa yang pertama kali hadir. Ayo, aku ada kenalan beberapa. Oh, ada di belakang Natalia ya Natalia. Welcome Natalia. Ada juga tadi teman aku dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah dia juga datang. Good to see you bro. Di belakang juga ada Janice yang dari Singapura ya. Oke, bagi teman-teman yang belum punya tempat ibadah tetap, kita sangat welcome sekali. Teman-teman bisa join komunitas kita 2PM di tempat ini setiap hari Minggu jam 2 siang. Nah, sebelum kita mulai kebaktian kita akan memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Saya akan pimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu untuk setiap dari kami. Tuhan, kalau siang hari ini kami ada di tempat ini, kami tahu itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memberikan sedikit persembahan Tuhan, Kau berkati persembahan ini Tuhan. Kau pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman bisa scan QR yang di depan atau QR yang di depan bangku teman-teman. Pastikan alamat tujuannya atas nama GBI PRJ. Nah, pengumuman selanjutnya yang selalu setiap minggu kita selalu ajak teman-teman, yuk. Bagi teman-teman yang belum join Cool, let's go join Cool. Kita total ada 10 Cool, bahkan di hari esok salah satu Cool mau ada piknik ya. Wah, Coolnya Andrew ya. Wah, jadi katanya mau sama-sama naik MRT bareng-bareng, seru-seruan. Abis itu tuh dia piknik katanya. Wah, keren banget. Jadi selain mendapatkan firman Tuhan, siapa tahu di Cool juga dapat jodoh ya. Ya Aldi ya. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang sudah join Cool, sudah ikut ibadah kita juga mau ajak teman-teman, yuk sama-sama kita melayani di rumah sendiri. Karena gimana pun juga ini rumah kita, akan senang sekali kalau kita juga bisa melayani di rumah kita sendiri. Kita bisa melayani Tuhan di atas segala raja. Amin. Nah, pengumuman selanjutnya yaitu Red Presence 24. Yeay! Nah, Red ini selalu hal yang selalu berkesan buat aku pribadi. Jadi boleh sedikit kesaksian ya. Di Red tahun Presence 23 yang tahun lalu. Jadi kebagian aku isi sesi di hari kedua pagi-pagi. Jadi pagi-pagi aku udah bangun. Jadi tempatnya itu di lantai 2-nya ada chapel, semuanya kaca. Ceritanya grogi kan nih, mau latihan khotbah. Sebelum aku mulai tiba-tiba Tuhan bilang stop, ayo doa. Jadi aku doa tanpa sadar ketika aku doa aku keliling. Aku keliling ruangannya. Terus Tuhan bilang coba buka mata kamu. Begitu aku buka karena semuanya kaca. Ternyata pagi itu sangat amat gelap sekali. Aduh Tuhan, ini hari kedua mau games Tuhan.
Tuhan cuma bilang, ayo doa lagi. Aku doa, aku keliling, aku doa. Aku doa cuma bilang, Tuhan aku percaya Engkau nyata. Tuhan aku percaya Engkau nyata. Lagi jalan, tiba-tiba karena posisi merem, tiba-tiba stop. Tuhan bilang stop, buka matamu. Begitu aku buka, pertama kalinya seumur hidup aku lihat awan hitam itu benar-benar bergeser, benar-benar mata telanjang kita bisa lihat bergeser sampai aku bisa lihat, wow, ada pohon di situ, ada gunung di situ. Wow, dan satu kata Tuhan bilang, yes, aku nyata. Wow, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah teman-teman, aku gak tahu kondisi hidup kalian ini sekarang ini seperti apa. Apakah mungkin seperti tadi, keadaan cuaca yang dipenuhi awan gelap. Pikiran kita mungkin sekarang lagi kacau, hidup kita lagi kacau, hati kita lagi kacau. Mungkin retret tahun ini boleh menjadi reset button buat kalian. Ketika kita mau mengambil langkah iman kita buat Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti hadir untuk setiap anak-anaknya. So, yuk teman-teman, bagi yang belum daftar, segera daftar. Karena tadi dari Novia juga sudah nambah lagi. Tempat sangat terbatas. Kita sudah booking semuanya dan makanya itu sangat terbatas. Kalau sampai over capacity kita udah gak bisa terima lagi. Jadi caranya simpel, teman-teman tinggal scan QR. Bagi yang tanya, oh perginya kapan, gimana di sananya, scan QR-nya aja atau bisa kontak Novia. Ya, di situ Novia atau Evan. Dengan senang hati mereka akan membantu segala pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dan juga ada sesuatu yang spesial lagi di Presence tahun ini. Kita bukan hanya retret, kita mau adakan baptis. Wow. So, teman-teman, bagi yang belum baptis, kapan lagi baptis di puncak? Kapan lagi baptis sama teman-teman semuanya dan dirayakan oleh keluarga 2PM sendiri, keluarga kita sendiri. Yuk bayangin begitu dicebur, naik, wah langsung semua bersorak-sorai, bukan surga saja, kita semua bersorak-sorai. So, ayo join, akan banyak sekali hal-hal spesial yang Tuhan siapkan untuk setiap dari kita, percayalah. Dan tugas kita simple, cukup daftar. Harganya, kalau bilang harga gak sebanding lah dengan semua benefit. Kayaknya aku udah gak usah harus jelaskan. Duit bisa dicari. Tetapi momentum belum tentu terulang. Mungkin di sisi ini saatnya Tuhan mau berbicara untuk setiap dari kita. Oke? Nah pengumuman selanjutnya, jangan lupa teman-teman juga follow sosial media kita. Ya ada 2PM_GBPRJ, 2PM_FAM di TikTok. Kalau ada sesuatu yang memberkati, as simple as teman-teman story. Dan ini sangat powerful sekali loh. Teman-teman story, oh pesannya apa ya? Ternyata mungkin teman kita baca, akhirnya dia nonton rerun ibadah kita dan akhirnya bisa memberkati mereka. Bukankah itu suatu yang luar biasa? Hanya sesimpel dari kita story dari Rema apa yang kita dapat. Wow, so bagi yang belum follow silakan follow karena akan banyak info-info menarik di sana. Nah, sebelum mulai aku mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Sebab tiada yang lain selain Engkau Tuhan Yesus. Sebab kami mau datang ke hadirat-Mu Bapa. Tiada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. I don't want anything but you. You're more than every dream come true. All of the things I thought I wanted don't come close to knowing you. Now that I'm yours and you are mine, our love is the same.
secret that I find, I'll spend forever in the pleasures I found looking in your eyes. Give me Jesus, give me Jesus. You can have all things.
sembah Bapa. Di tengah situasi keadaan kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau membawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita nyatakan lagu ini dari awal. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan. Amin. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Kami bawa hati kami. Ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesus. Yesus. Amin. Selamanya ku menyembah-Mu. Di hidup kami Tuhan, bawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami datang Tuhan. Ku
dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu, sebab kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan setiap kami. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hati hanya Engkau, Yesus, Yesus, Kau terindah. Selamanya, selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidup. Inilah persembahan kami Tuhan, Yesusku, untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Bawaku erat di hadirat-Mu. Mari sama-sama kita nyatakan dengan hatimu. Hatiku persembahan bagi-Mu, jiwaku Tuhan, jiwaku tenang dari hadirat-Mu. Hatiku, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat. Amin. Ini hati kami Tuhan, hatiku persembahkan bagi-Mu, sebab jiwaku tenang di hadirat. Amin. Hatiku aman dalam. Sekali lagi kita nyatakan bahwa kami erat Tuhan, bawaku
padamu. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus. Kau terindah, selamanya ku. Sekali lagi kita nyatakan, ku membawa Tuhan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Amin Tuhan. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Come on to BM. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, mari sama-sama kita nyatakan dengan imanmu. Ku membawa hati, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, berikan kemuliaan yang paling meriah, yang panjang buat Yesus kita tercinta. Erada basye kita bayar, rada batakaya, ya rada batakaya rasyakata, erada bayar, rada kata ya rada basye. Sungguh tiada yang lain Tuhan. Betapa segar, indah berjumpa dengan hadirat-Mu ya Tuhan. That's all what we need, Lord. Kau lihat kami semua Tuhan, para dewasa muda di tempat ini. The life pressure is really real. But you are also real, Lord. That's why we have strength to move on. Ini semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Aku siap bagikan isi hati-Mu Tuhan. Sembunyikan aku di balik salib-Mu ya Bapa. Berkati kami semua di tempat ini sehingga kami belajar sesuatu yang baru.
Sehingga kami lewat ibadah ini Tuhan, kami dikuatkan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang cinta Engkau ya Bapa. Kami jadi orang-orang bawa dampak, jadi garam, terang dimanapun kami berada. Karena kami tahu kami diberkati untuk memberkati Tuhan. Our life is not ours, but our life is yours Tuhan. Dan buat orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Thank you Jesus. Kami siap mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara. Tuhan baik, silakan duduk. Thank you teman-teman praise and worship. Luar biasa sekali. Wow, shalom, selamat siang saudara semua. Kurang kencang karena pastinya nggak kurang tidur dan cukup makan, saudara. Ya, dari pagi tadi saya melayani dari jam 9 di 316 dan saya percaya saudara bisa kasih yang lebih baik. Selamat siang, shalom, 2 PM. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Nah saudara, capek banget melayani dari tadi pagi, nggak umur ceritanya nggak bohong sebenarnya. Karena itu if you guys want to bless me, you want to bless God, saya pengen di ibadah ini juga kita bisa responsif mendengar firman Tuhan, amin. Jadi kalau saudara dengar sesuatu yang menguatkan, sesuatu yang speak to you, please say amen. Clap for God, mari kita hidupkan suasana ini karena kita mau memuliakan Tuhan. Amin, sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Nah saudara, saya kasih judul siang hari ini adalah Lonely Fight. Saya berikan judul khotbah siang ini adalah Lonely Fight. Nah saya mau mulai dengan statement ini. There are times in our life that we need to fight our battles alone. Betul? Ada pertarungan-pertarungan, ada pergumulan-pergumulan yang you nggak harus hadapi sendiri, benar? Bukannya kita nggak ada di komunitas, kita ada di komunitas, kita didoakan, kita disupport. Tapi terkadang ada permasalahan atau pergumulan yang so personal, sehingga orang-orang hanya bisa berdiri di samping dan tidak bisa ikut berjuang sama kita. Siapa yang pernah mengalami hal ini dalam kehidupan? Lambaikan tanganmu. We have our personal battles. Nah saudara, sama seperti petinju ini, saudara kalau nonton boxing, saya nggak tahu you suka boxing apa enggak. Tapi kalau nonton boxing itu, dia kalau mau bisa ikut pertandingan, dia mesti ikut tempat klub boxingnya dulu. Habis itu dia harus cari pelatih yang mau dedikasiin hidupnya buat dia. Yang setiap hari temenin dia latihan, tiap hari bangun pagi buat kasih dia semangat. Dan begitu banyak pelatih-pelatih yang macam-macam, dia harus dapat motivasi yang banyak. Dan si petinju juga butuh sparring partner, betul? Dia nggak bisa sendirian di dalam mempersiapkan. Dan waktu dia keluar nih, dia mau bertanding, dia mau bertinju. Kalau teman-teman ingat pertandingan tinju, dia keluar dari locker, bener? Dan dia lagi maju ke tempat tinju, semua orang tepuk tangan, di kiri kanannya ada kru yang ikutin dia, fansnya semua teriak. Tapi saudara begitu dia naik ke ring tinju, dia harus bertanding sendirian. Benar? Nah saudara, khotbah ini saya nggak sangka saya bisa keluarin sermon pada hari ini, karena ini sebenarnya adalah sermon yang berasal daripada kehidupan saya beberapa bulan terakhir yang stresnya minta ampun. Istri saya tahu, tapi saya harus tetap ada momen-momen harus bertarung sendirian. Anak kami sudah mau keluar, aduh nggak enak ya katanya keluar. Anak kami sudah mau lahir yang kedua, puji Tuhan seorang laki-laki, Tuhan baik. Ya, tapi baru kemarin juga pergi lihat harga sekolah anak di BSD. Dan saya kaget banget saudara, per bulannya uang sekolah TKA 7,5 juta. Itu kalau mau ambil yang bagus banget, saya lagi compare ke semuanya. The pressure is real. Awal tahun ini di kantor saya dipromosi, tapi ternyata keadaan di kantor itu sejak berbulan-bulan lalu benar-benar gak enak saudara. Nggak cuma 1-2 kali saya menangis sebenarnya sendiri.
Tapi berkali-kali saya feeling overwhelmed beberapa bulan terakhir. Dan sekarang pun saya masih struggle. Di dalam kehidupan saya ada kehidupan keluarga, ada kehidupan karir. Dan saya nggak tahu ke depan nanti bagaimana saudara. The pressure is real. Tapi saya cuma mau relate sama saudara. If you are feeling the same, saya yang berkhotbah di depan ini juga bisa merasakan hal yang sama. Kita semua pasti punya battlesnya masing-masing. Dan saya berkali-kali nangis sendiri. Saya benar-benar cari khotbah, cari firman Tuhan. Benar-benar saudara, saya nyarinya tuh sampai nyari supaya setiap hari saya tetap bisa melangkah. Sehingga setidaknya kehidupan roda harus terus berjalan kan. Sehingga setidaknya saya yang itu nggak paralyzed gitu. Nah saudara, saya mau ajak kita masuk kepada satu tokoh Alkitab yang sudah tidak asing lagi. Tapi ada perspektif yang benar-benar berbeda. Yang saya yakin ini bisa berkati kita semua saudara. Yaitu dari cerita seorang yang namanya Daud. Nah ada 3 kehidupan Daud yang eventnya sangat, menurut saya sangat relate dengan tema pada siang hari ini. Yaitu tentang Daud lawan Goliat. Nanti ada perspektif yang baru. Ya. Lalu ada Daud di Gua Adulam. Nah saudara tahu setelah dia lawan Goliat, dia dikejar-kejar sama Saul. Dia sendirian mau dibunuh sama Saul, lalu dia masuk ke dalam satu goa namanya Adulam. Dia ke situ ketemu teman-teman, ketemu orang-orang yang senasib sama dia, sehingga dia bersatu dan dia bisa continue lagi his fight. Dia berjalan lagi sampai ke satu kejadian di Ziklag. Di Ziklag itu teman-teman yang dia ketemuin di Adulam ternyata mau bunuh dia. Nah, dari serangkaian kejadian ini sebenarnya ada rahasia yang membuat Daud itu menurut saya adalah seorang complete fighter. Yang saya rasa kita bisa ambil pelajarannya pada siang hari ini untuk belajar how to fight your lonely battles. Nanti kita akan mengerti pada akhirnya semua ini akan nyambung. Karena itu saya mau ajak kita balik dulu ke cerita Daud lawan Goliat, tapi kita nggak akan baca semua. Tapi ada sesuatu perspektif baru yang saya mau bicara di tempat ini siang hari ini. 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17 dimulai dari ayat yang ketiga. Perhatikan, orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. So at the beginning, sebenarnya ini adalah pertempuran masal ketemu masal, betul? Sebelum ini menjadi pertempuran yang personal antara Daud melawan Goliat. This is the beginning of the story. Israel berdiri di bukit sana dan lembah ada di antara mereka. Lalu tiba-tiba tampillah keluar seorang pendekar dari tentara Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sedengkal. Dan dari mulai ayat kelima ini adalah karakteristik daripada sebuah masalah, saudara. Goliat melambangkan masalah and challenge in our life that's so personal that nobody can understand. Mungkin cuma kita yang bisa mengerti karakteristiknya, betapa dia pressure kehidupan kita. Seperti ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Seolah-olah masalah sudah pasti menghancurkan kita. Dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Nah ayat 8, ia berdiri berseru kepada bangsa Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Jadi pertarungan ini adalah pertarungan yang impactnya sampai generations. Betul? Sebegitu beratnya tantangan ini sehingga maybe cuman Saul sebagai seorang raja yang mengerti kalau gua kalah, bangsa Israel sampai keturunannya harus menjadi hamba. Sebegitu berat. The pressure yang mungkin cuma dimengerti Saul dan bangsa Israel yang lain mungkin tidak mengerti hal ini. Nah ayat 10 pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Jadi Goliat bilang, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka. Ini adalah kalimat kunci di sini.
Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah, tadi saya bilang, sebelum ini jadi Daud lawan Goliat, ini adalah cerita bangsa melawan bangsa, betul? Filistin lawan bangsa Israel. Nah, saudara, kalau dengan pengetahuan ini kita lihat ke belakang historinya, bangsa Israel itu adalah bangsa yang histori peperangannya jarang mengalami kekalahan. Dia selalu kebanyakan menang. Saya kemarin cari di Google, yang kalah tuh cuma sedikit. Mereka tuh selalu menang. Jadi mereka itu jago berperang, tapi mereka jago berperangnya bergerombol. Betul? They are very good in groups. Sebenarnya ini mirip dengan kita orang Kristen, yang memang dikategorikan sebagai domba, yang katanya domba bergerombol. Dan kita pun sebagai leaders di gereja, kita bilang, ayo masuk komsel, ayo ikut gereja, jangan berperang sendirian. Itu betul saudara, tetapi tertulis juga bahwa Saul itu setelah mendapat jabatan raja, kemanapun dia pergi dia selalu menang. Lawan Bani Amon, lawan Moab, lawan Edom, lawan semua. Mereka jago berperang bergerombol. Nah, cerita ini sebenarnya angle yang baru adalah bangsa Filistin atau musuh mengganti taktiknya dalam berperang. Betul gak? Bangsa Filistin sendiri pernah kalah sama Saul. Lalu dia mengganti taktiknya karena dia tahu bangsa Israel atau domba atau jemaat jago berperang rame-rame. Dia berperang, dia ganti, dikeluarin jagoannya satu, namanya Goliat. Sehingga peperangan yang rame-rame ini berubah menjadi peperangan satu lawan satu. That's a change of strategy of the enemy. Ternyata bangsa Israel tidak siap menghadapi masalah ini. Dan banyak orang Kristen tidak siap menghadapi masalah seperti ini. Karena kadang-kadang kita punya battle yang very personal to our life. Betul? Dan kita nggak siap. Bangsa Israel nggak siap. Sehingga di ayat 11 kalau saudara lihat. Sebelum berperang mereka udah cemas hati. Dan mereka sangat ketakutan. So actually dari sini kita bisa belajar bahwa bangsa Israel belum berperang sudah kalah. Karena ketemu yang sama namanya pressure atau masalah. Nah saudara, setiap orang normal punya masalah. Karena itu saudara, saya harus riset kita punya cara pandang terhadap masalah. Ya, itu menuju kepada poin saya yang pertama. Yang saya mau bilang kepada kita semua dewasa muda di tempat sini. There will come a time when the problem will choose you. Rather than you choosing the problem. Akan ada masa-masa di dalam kehidupanmu. Kamu gak cari masalah. Tapi masalah datang dan mengetuk kehidupanmu. Pernah alami itu saudara? You gak bikin masalah. Ada orang Kristen yang tukang bikin masalah. Ada orang Kristen yang tukang besar-besarin masalah. Tapi walaupun semua itu udah dijaga dengan baik, ada masanya. Kita sudah menjaga segala sesuatu dengan luar biasa, tapi masalah datang ngetok pintu kita. Sama seperti cerita Daud melawan Goliat. Tiba-tiba Goliat muncul aja, out of nowhere dia serang kita. Nah bukankah problem ini juga sama mengetuk pintu para dewasa muda, terutama yang mau nikah? Siapa di sini yang mau nikah? Yang kalau saya dengar, oh ada yang angkat tangan di situ. Yang saya dengar permasalahan yang mengetuk secara tiba-tiba katanya adalah nikah mahal banget, betul? Betul apa betul? Ada yang baru ke bride story, ada yang baru ke pameran wedding. Nikah mahal banget sekarang. Padahal yang mau nikah itu sedang menjalankan rencana Tuhan loh. Benar gak? Lagi mau nikah loh. Lagi disuruh beranak cucu loh. Lagi taat sama Tuhan, mau menikah. Lagi mau jalankan rencana Tuhan, malah diserang sama apa yang namanya masalah. Nah kebiasaan orang Kristen kita lari dari masalah. Ada yang pernah lari dari masalah? Lari dari masalah biasanya kelihatan gelagatnya seperti hilang di telan bumi. Dia hilang aja dari semua peredaran, entah dia nggak tahu kemana. Mungkin dia sedang pelampiasan ke sana ke sini. Tapi saya mau bilang bahwa walaupun ada generasi yang dikatakan generasi stroberi lah, generasi inilah, generasi itulah. Tapi saya mau bilang terserah julukannya. Tapi bagaimana kita lihat masalah dan bagaimana responnya,
itu yang menentukan kita masih ada di ring tinju apa enggak. Karena bangsa Israel udah kalah dulu sebelum berperang, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan Daud lawan Goliat, Goliat tidak pernah landing a hit to the Israelites. Pada kenyataannya Goliat itu tidak pernah menghajar dengan fisiknya dia kepada bangsa Israel. Tidak, itu semua tidak pernah terjadi. Dan yang kita lihat apa yang terjadi justru adalah Goliat selama 40 hari menantang bangsa Israel. That's what we call intimidation. So when we receive problems or challenge, our biggest enemy is not defeat. Our biggest enemy is intimidation. Karena musuh cuma bisa taruh pemikiran. Perhatikan. Musuh cuma bisa taruh pemikiran kepada pemikiran kita. Dia punya weapon is thought. Dia akan taruh pemikiran terus setiap hari. Sehingga itu bikin kita overwhelmed bukan main. Sehingga kita itu kalah sebelum berperang. Kalau waktu kita sudah terintimidasi, saudara, hal yang pertama manusia lakukan setelah itu secara sadar nggak sadar, dia lupa dia siapa. Dia lupa track record Tuhan di dalam kehidupannya. Sama seperti bangsa Israel. Itulah yang dinamakan dengan tawar hati. Tawar hati itu apa? Itu udah kalah sebelum berperang. Sehingga kamu udah gak bisa lihat kebaikan Tuhan. Kamu lupa kamu siapa. Kamu lupa kamu berada di komunitas yang penuh dengan kuasa. You forget the history that God has ever done in your life. Itu namanya tawar hati. Dan masalah selalu mau bikin kita kalah sebelum kita berperang. Harus ingat. Whenever you face a challenge in your life. Kalau itu datang sebentar lagi 2025. We don't know what will happen. Tapi saya mau kasih tahu, sebelum 2025 kita injek, musuh itu udah taruh pemikiran di kita. Karena you bisa pikir aja sesuatu yang negatif dan segala macam. Bahasa kerennya zaman sekarang itu adalah overthinking. That's from the enemy. Saudara, nah saya boleh minta keyboard untuk iringnya saya dengan string. Nah saudara, saya ada satu kotak itu, saya boleh minta istri saya kasih saudara. Thank you. Nah saudara, kotak ini bertuliskan masalah. Bukan artinya dia bawa saya masalah ya saudara. Nah saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan kita tiba-tiba dapat ini aja, betul? Di dalam kehidupan kita. Kita gak cari masalah, tapi kadang-kadang kita dikasih masalah. Dan bisa jadi masalahnya dari istri sendiri loh. Bisa jadi masalahnya dari orang terdekat kita. Nah, saudara, apa yang biasa dilakukan sama kita kalau kita dapat package namanya problem atau challenge? Kadang-kadang kita taruh, benar, kita kabur ya. Kalau kita nggak kabur, karena nggak bisa kabur, ada kue radi. Kita biasa ngapain? Pegang ini, kadang-kadang kita oper ke teman. Ini bagus banget, saya masukin ke dalam khotbah ya. Tapi yang biasa kita lakukan kalau kita dapat masalah apa? Kita teriakan ke Tuhan, Tuhan saya punya masalah. Tuhan gak jawab apa-apa. Akhirnya saya coba, saya tengking masalah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau buang dia jauh-jauh. Betul? Kita mau buang dia. Dalam nama Tuhan Yesus, masalah pergi. Tapi saya mau kasih tahu saudara. Listen, musuh cuman bisa tulis di package-nya. It's a problem. Dan setiap kali kamu terima package yang namanya problem, sebenarnya di dalamnya selalu ada jalan keluarnya. Masalah selalu datang sepaket sama jalan keluar, nggak mungkin nggak. That's my life experience for 38 years. Yang mungkin sudah umurnya lebih tua. Orang tuanya Tio dan Dita, mungkin bisa tahu. Masalah selalu ada jalan keluarnya, betul Om Tante? Di dalam sini selalu ada jalan keluarnya. Nah masalahnya kita mau buang ini. Padahal kita harusnya unboxing ini. Listen. Kita lari. It's not a way. Kita mau buang dia, kita mau tengking dia, kita mau oper ke orang lain. That's not the answer. The answer is always also personal for your benefit. Karena waktu you unboxing emang rasanya berat.
Tapi saya mau tahu waktu you unboxing, you will be prepared for something bigger. That's the nature of challenges. That's the nature of problem yang diizinkan sama Tuhan. Makanya saudara, Yesus, saudara pikir deh, Yesus itu kan jadi tukang kayu, betul? Ya waktu kecil dia bukan tukang kayu, tapi kita bisa bilang secara garis besar bahwa 30 tahun dia jadi tukang kayu, benar gak? Coba deh pikir, emang dia mau jadi tukang kayu? Waktu saya pikirin kenapa dia jadi tukang kayu for 30 years, deep in my spirit, and I know maybe itu juga ada di spiritnya Yesus sendiri. Dia tahu sebenarnya he was not born to be a carpenter, betul? Dia nggak born untuk menjadi tukang kayu aja, bikin meja, bikin furniture dan segala macam. Dia tahu he was born to save. But yet it was part of the preparation for him to fight his lonely battles in the cross. Jadi setiap masalah, it will prepare us for something bigger. God has so big plan for you. That's why ini juga ada banyak buat kehidupan kita. Saya akan kasih tahu, saya juga serem ngomong khotbah begini. Jangan-jangan besok saya dapat masalah mengetuk. Ya, jadi jangan lari, kita harus unboxing yang namanya masalah. Nah, saudara, kalau kita lihat lagi di cerita itu, sebelum jadi Daud lawan Goliat, ini adalah cerita tentang pertarungan yang rame dengan yang rame. A corporate lawan corporate. That's why ini mengarahkan kita kepada poin kedua yang saya pengen saudara bawa pulang. Belajar dari Daud lawan Goliat. Saya tulis di sini buat kita semua. Breakthrough or miracles can happen through unified faith. Breakthrough or miracles can happen through unified faith. Dari mana saya tahu ini? Dari kejadian Daud. Kalau di next slide-nya, saudara, tadi saya udah bilang. Waktu Daud lawan Goliat, dia personal 1 lawan 1. Tapi waktu Daud di Gua Adulam, dia nggak ada jalan keluar. Saudara, Daud dikejar-kejar, mau dibunuh sama Saul. Dia ke Gua Adulam, dia ke situ ketemu orang-orang, banyaknya 400-an. Yang juga adalah orang-orang yang sakit hati, yang nggak ada pengharapan. Dan mereka bersatu di sana. Dan kalau kita baca pelan-pelan ceritanya, breakthrough starts happening. Coba pikir, what are the chances? What are the chances Daud bisa ketemu Saul, Saulnya lagi buang air besar. Di begitu banyak goa Daud ketemu Saul, what are the chances? That's a miracle. That's a breakthrough start happening. Bagaimana cara miracle and breakthrough happening? Melalui unified faith. 400 orang itu bersama dengan Daud. That's why, saudara, do you know that unity is so powerful? Kenapa Pastor Aksa, Pastor Eradi, semua host yang ada di sini setiap minggu ngajakin kalian komsel dulu? Untuk supaya a miracle can break in your life. Sometimes you don't have the energy and power to break through yourself. Sometimes you need to pinjam iman dari kiri kananmu. Sehingga kehidupanmu maju terus ke depan. That's what would happen with David. Jadi saudara, in your fight, kamu gak boleh bertarung sendirian juga. Kamu harus punya orang-orang di sekelilingmu yang bisa nangis sama kamu. Yang bisa berdoa sama kamu. Seperti yang kejadian kepada Daud. Kenapa unity very powerful? Saudara ingat cerita pembangunan Menara Babel gak? Mereka mau meninggikan diri di hadapan Tuhan. Tuhan gak mau itu terjadi. Karena Tuhan tahu saat seseorang sombong yang rugi dia sendiri. God loves them. That's why firmannya tertulis. Ini orang-orang Babel, kalau saya gak cegah sekarang, mereka bisa melakukan segala sesuatu. Tertulis di firman Tuhan di Kejadian 11. That's unity. Makanya Tuhan kacaukan mereka dengan bahasa yang berbeda. Sehingga mereka mau berdoa bareng, mereka mau sepakat bareng, mereka gak bisa ketemu yang namanya jalan tengah. That's the power of unity.
That's why saudara Matius 18 berkata seperti ini. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Let me tell you, that's the beauty of marriage. Saya berdoa teman-teman yang single di sini bisa punya keluarga. So you can experience this first in your life. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Kadang-kadang kita gak bisa sepakat sama terlalu banyak orang, betul? Tapi kalau di rumah dengan suami istri kita bisa sepakat. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, masalahnya gini saudara. Masalahnya Tuhan ada bersama mereka. Pastor Aksa selalu ada di situ. Pastor Eradi juga ada di situ. Tapi kadang-kadang you gak ada di situ. Itu permasalahannya. Masalahnya kadang-kadang adalah ketua komselnya selalu hadir. Core team komsel selalu hadir. Acara komsel selalu ada. Tapi you gak ada di sana. That's the problem buat kita semua orang Kristen. Tahukah saudara bahwa Paulus menggambarkan gereja adalah sebagai satu tubuh? Waktu perut kita sakit, contoh ya. Waktu perut sakit, yang pertama kali tahu siapa? Kalau perut sakit. Kepala, betul? Otak kita yang pertama kali tahu. Kalau ada satu titik sakit di dalam kehidupan, di dalam badan kita, yang pertama kali tahu siapa? Kepala, the brain, betul? Dan the brain pasti akan ke wire untuk cari permasalahannya di mana dan bagaimana cara menanggulanginya, betul? That's why di Alkitab itu digambarkan bahwa Allah Bapa adalah Tuhan di atas gereja, Roh Kudus adalah Tuhan di dalam gereja, dan Yesus adalah kepala daripada gereja. So when you come and become one body terhadap gereja, terhadap komunitas, terhadap komsel, waktu kamu sakit, teriakanmu, segala sesuatu yang keluar daripada hatimu, siapa dulu yang tahu? Jesus Christ. And I assure you, He will never let you fight alone. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita? So that's the beauty of community. Saudara, karena itu saudara, saya secara eksplisit mengundang saudara yang belum tergabung retret kita. Boleh ya? Endorse retret? Boleh ditampilkan? Di tempat ini, saya mau kasih tahu saudara. Di tempat ini akan terjadi unified faith. Di tempat ini you can come as you are, as weak as you are. Your cry will be heard by another. Your pain will be felt by Pastor Aksa. Apa kesusahan hatimu akan didoakan orang-orang yang ada di dalam sini. Akan terjadi unified faith. And maybe this is the answer that you are looking for in your life. You just need this one. Maybe you can buy, maybe you can buy miracles for 800K. That's the power of unified faith. Waktu dulu pertama kali saya ikut retreat, saudara. Tadi Pastor Aksa bagikan tentang pengalaman retreat yang kemarin. Tapi waktu saya pertama kali ikut retreat di dalam kehidupan saya itu tahun 2012 ya. 2011, 2012 saudara. Saya pertama kali ikut retreat itu gak pengen cari Tuhan. Saya cuma pengen ikut-ikutan. Karena dulu tinggal di kota kecil, kalau semua pergi retreat saya sendirian weekend. Saya ikut-ikutan pergi retreat. Saya gak ngerti apa itu iman. Saya gak ada mau cari Tuhan sama sekali. I don't give a damn. I'm sorry, I'm using a hard language. I don't give a damn about church. Yang main church itu yang koko-koko komsel aja. Yang fanatik, dulu saya bilang begitu. Tapi saya ikut ke dalam sana dan saya gak tahu ada orang-orang yang berdoa, ada orang-orang yang bersatu hati. Sehingga saya mengalami perjumpaan sama Tuhan luar biasa sekali. Saya seperti kesedot ke dalam satu arus.
yang membuat kehidupan saya berubah total. My life, my thought, my brain semua rewired. My free will changed. My finance begin to recover. Everything looks getting back to normal in my life. That's unified faith. If you want to fight your battles, saudara, di dalam kehidupan, iman semacam ini kamu harus punya. Yaitu mungkin kita bisa sebut imannya adalah namanya iman corporate. Iman yang saudara bisa pinjam atas kekuatan orang lain, saudara. Daud mengalami hal ini. Nah tapi saudara, kita sekarang sudah melihat Daud melawan Goliat. And musuh mengganti strateginya one on one. The question, apakah saudara, are you built also to face the enemy alone? Karena ada keadaan di mana kamu gak bisa bergantung sama orang komselmu. Kamu gak bisa bergantung sama orang tuamu. Kamu gak bisa bergantung sama siapa. Kamu harus maju berperang sendiri. Now what do you do when you are facing that problems? Mungkin saudara ada yang sedang mengalami hal itu sekarang. Gak ada yang mengerti. Even your wife, your spouse don't understand what you are facing. Nah saudara, kalau saya bisa tanya ke Daud, saudara. Daud, kamu waktu lawan Goliat, kamu itu pakai perhitungan apa enggak sih? Saya rasa nanti kalau ketemu Daud saya pengen nanya, dulu waktu you lawan Goliat, lu pakai perhitungan enggak sih? Atau lu modal nekat lawan dia? Kira-kira menurut saudara gimana? Kira-kira Daud perhitungan atau enggak? Waktu dia bilang, sini gua aja yang lawan Goliat. Sini gue maju sendiri. Kira-kira dia punya perhitungan gak? Atau dia sembarang nekat, saudara? Saudara bisa pikir itu. Tapi kalau menurut saya, Daud itu penuh dengan kalkulasi. He is full of calculation. Karena saudara, dia tahu dengan jelas kalau gambar ini dimunculin, saudara. Gak usah peduliin yang ini dulu ya. Yang ini nanti. Karena saudara, kalau saudara lihat gambar ini, waktu dia bunuh Goliat, saudara, tertulis di firman Tuhan bahwa dia menyamakan Goliat dengan experience dia waktu dia bunuh singa dan waktu dia bunuh beruang. So actually, David is very calculative. Dia punya iman yang gak dia pinjem dari tentara Israel. Dia punya iman yang berasal dari dirinya sendiri. Dan itu berasal daripada pengalaman dia dengan Tuhan. That's what we call a personal atau individual faith. Breakthrough or miracles can also happen through personal atau individual faith. Ini yang saya mau kita belajar di poin terakhir ini, saudara. Bagaimana cara membangkitkan iman seperti ini? How to? Pacarmu gak ngerti, istrimu gak ngerti. Everybody don't understand what you are facing. Tapi kok kamu bisa terus berdiri, terus berjalan dan terus kuat? How to build this faith? Gimana caranya? Karena semua tokoh Alkitab menghadapi ini, saudara. Maria ibunya Yesus menghadapi ini. Waktu Yusuf bilang mau menceraikan dia. She is alone. She was alone. Betul? Waktu Yakub mau ketemu Esau. Dia bilang keluarganya jalan dulu. Lalu dia bergulat dengan malaikat. And we believe itu Yesus. Dia bertarung sendirian. Yesus pun bertarung sendirian, betul? Petrus, Yohanes, Yakobus dibawa ke taman, mereka tidur. Yesus bilang, kenapa tidur? Please stay awake with me. Tapi mereka tidur, Yesus pun sendirian. There is this kind of faith yang semua orang Kristen harus belajar. Nah, bagaimana cara membangun iman seperti ini, saudara? Ini ada di ceritanya di Ziklag itu, saudara. Now, garis merahnya semua nyambung. Coba boleh tolong di next. Di 1 Samuel 30 ayat 6 sampai 8. Saudara, firmannya bilang begini. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu.
Jadi rakyat itu adalah teman-teman dia. Semuanya udah jadi satu rakyat yang ada di kota Ziklag yang dia ketemu di Gua Adulam. Pengikut mereka sendiri, pengikut dia sendiri. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi kota itu, Ziklag itu diserang sama bangsa Amalek, saudara. Waktu Daud sedang pergi berperang, lalu pas lagi mereka pulang ke Ziklag, semuanya udah terbakar, semua keluarganya udah diambil semua sama orang Amalek. Tentaranya Daud yang di Adulam itu setia banget sama Daud, mau bunuh Daud. Dari Daud bersama-sama dengan banyak orang, tiba-tiba dia jadi sendirian, betul? Dia jadi sendirian. Dan apa yang dilakukan sama Daud? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Waktu saya baca ini, when I face the problems few months ago, sampai sekarang, saya terpaku dengan kalimat itu. Tuhan, gimana cara nguatin kepercayaan? Gimana caranya kayak gini? Apakah berdoa? Apakah minta tolong? Saya tahu jawabannya bukan berdoa atau minta tolong. Karena ayat ke-7 tertulis begini. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek bahwa bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. So menguatkan iman is not praying to God. Dia menguatkan dirinya dulu. After he stands on his faith, dia baru berdoa sama Tuhan. Karena respon dari Tuhan membutuhkan iman dari kita, betul? You need expression of faith to hear God's word, to hear God's direction. Jadi saya pikir, menguatkan diri mungkin saat teduh di rumah nangis bombay. Saya pikir nangis bombay, teriak-teriak, puasa. Ternyata bukan itu jawabannya, saudara. Apa itu menguatkan kepercayaan, saudara? Menguatkan kepercayaan, balik lagi. Tolong multimedia ke gambar yang tadi. This is David. Waktu dia ada di Ziklag. Sebelum dia berdoa sama Tuhan, dia mengingat the footprints of God in his life. That's the living word di dalam kehidupan dia. So personal. Hanya dia yang mengerti waktu dia putusin kepalanya Goliat. Actually that was God. Waktu dia lawan lions. Actually that was God. Dan waktu dia lawan beruang, sebenarnya itu semua adalah Tuhan. Nah, bagaimana caranya saudara menguatkan kepercayaanmu? Karena iman individual ini atau personal faith is a faith where you build upon experiences between you and God alone. That's a personal faith. Faith yang bangkit when you reminiscing, when you being nostalgic for a quite some time. Sehingga it's like you bring your soul into the past when God work behind the scene for you. That's menguatkan iman. Tapi permasalahannya saudara, semua pernah mengalami kemenangan dari Tuhan di masa lalu. Tapi daripada kita semuanya gak pernah merenungi itu sampai berjam-jam, sampai berhari-hari. Sehingga timbul suatu iman yang membangkitkan kamu untuk berjalan lagi satu langkah. Untuk berjalan lagi satu langkah. Kita cuma ingat di dalam kehidupan kita. Oh ya, waktu itu Tuhan tolong saya. God was there for me. Tapi kita gak pernah membayangkan itu terus. Gak pernah membayangkan itu terus. Nah, Daud belajar untuk membayangkan ini semua. Sehingga dia build that faith. Sehingga dia bisa berperang melawan musuh dia. So that's why saudara, you need to create memories with God. Kamu harus invite Tuhan di dalam daily life. Daud ditolong Tuhan di daily life-nya dia. Berapa banyak kita orang Kristen sudah tidak melibatkan Tuhan dalam rutinitas kita. Ya kita udah tahu besok mau ngapain, kita udah tahu besok abis ini itu dan semua segala macam. Dan kita ya lakukan itu aja setiap hari. Nah, kita lupa untuk menginvite Tuhan. Makanya kita kudu invite Tuhan di dalam pernikahan kita, di dalam ministry kita,
di dalam pekerjaan, everywhere saudara. Sehingga kita kapanpun dibutuhkan. Dan waktu kamu sendirian, kamu bisa punya yang namanya iman yang kamu bangun dari pengalaman pribadi kamu sama Tuhan. Mungkin saudara yang mau pergi retret, kamu akan dapat pengalaman pertamamu sama Tuhan. Dan saya mau kasih tahu pengalaman inilah yang akan membantu kamu satu hari nanti saat kamu menghadapi tantangan. Saudara, saya pernah kena satu masalah, saudara. Saya lupa, saya udah cerita apa belum di tempat ini. Tapi ini masalah keuangan. Waktu itu saya mau jual properti rumah saya. Rumahnya, karena dulu rumah zaman dulu besar semua, harga rumahnya 25 miliar, saudara. Papa mama saya bercerai, mau jual harta. Saya pulang dari Jerman, bantu jual 25 miliar. Waktu akhirnya ketemu sama orang yang mau beli. Itu tahun 2015. Ada orang kaya yang mau beli 25 miliar itu cash, gak pakai bank. Cuman satu itu, setelah bertahun-tahun dipasarin, saudara. Akhirnya ketemu sama notarisnya. Notarisnya itu yang di Sunter, Kamelina. Ya, notaris Kamelina. Notarisnya bilang, yang mau beli rumah kamu konglomerat, tapi tinggalnya di Cina, tapi orang Indonesia, tapi tinggalnya di Cina. Kamu butuh berapa duit? Saya bilang, saya harus pindahin barang, apa semua, saya harus beli rumah yang kecil dulu karena masih papa saya tinggal di sana segala macam. Ya udah, kamu butuh DP berapa? Saya minta 5 miliar. Dalam waktu 2 jam 5 miliar masuk ke dalam rekening saya. Tanda tangan di notaris segala macam. Saya punya 5 miliar, dalam waktu 2 minggu saya beli rumah kecil di Sunter. Sunter Alamanda. Udah beli, udah dipindahin semua segala macam. Tiba-tiba satu hari notaris telepon saya, dia bilang, rumah kamu yang kamu mau jual 25M diblokir sama pemerintah. Ternyata ada saudara saya yang bikin surat utang palsu, dilegalisir di pengadilan buat ngerjain saya. Dan dia minta bayaran 4 miliar. Si orang Cina ini bilang, kamu urusin dulu deh. Bayar dia 4 miliar, kan lu udah gua kasih DP. Tapi saya bilang, DP-nya kan saya udah pakai, gak ada duit. Lalu si notaris Kamelina yang biasanya kalau saudara pernah ke notaris Kamelina, dia biasanya tenang dan dia sampai saat itu waktu ketemu saya bilang, ini orang gila lu ya, ini konglomerat gila ya. Dia bisa masukin lu ke penjara dulu dan dia akan lakukan itu, baru dia akan urusin permasalahan ini sampai selesai supaya duit dia balik. Dia gak jadi beli rumah. Saya stres banget saudara. Karena saya yang lakukan itu semua dari awal sampai akhir. Dulu saya masih pacaran ya sama Mariska. Waktu itu ada juga di Indonesia waktu liburan. Itu semua terjadi dan stres bukan main saudara. Dan akhirnya saya bilang sama mama saya, Mah udah gua aja deh yang maju. Buka apa adanya bahwa kita dikerjain sama saudara kita. Ya kalau saya harus masuk penjara, saya akan masuk penjara. Saudara tahu waktu itu tekanannya begitu luar biasa. Sampai pacar saya aja gak mengerti kali. Saya udah pikir saya pasti masuk penjara dulu, baru permasalahan semua diselesain dengan ini segala macam. Akhirnya that moment katanya si konglomerat ini turun pulang dari Cina ke Indonesia demi masalah ini. Saya tiba-tiba dipanggil ke kantor notaris Sunter. Waktu saya mau pergi sendirian, saudara, mama saya bilang, saya ikut deh sama kamu. Walaupun mama juga gak bisa apa-apa. Ya udah, saya udah siap tuh kena masalahnya. Nah begitu saya masuk, ya saya ketemu kakek-kakek udah tua saudara. Udah gak ada rambut gitu. Saya duduk dan saya jelasin apa adanya semuanya. Segala sesuatunya yang terjadi kepada dia. Lalu tiba-tiba, perhatikan. Lalu tiba-tiba mama saya nyamperin dia. Lalu tiba-tiba mereka duduk berdua sama si konglomerat ini. Dan mereka ngomong bahasa Cina desa mereka. Ngomong panjang banget, saya rooming sudah 10 menit. Notaris juga rooming, mereka ngobrol pakai bahasa Cina, dialek ya, bukan Mandarin ya. Itu. Selesai ngobrol 10 menit. Si kakek akhirnya berdiri dari bangkunya, dia ngomong pakai bahasa Indonesia. Randy ya namanya, iya. Mamamu, leluhur kita satu kampung di Cina. Kita saudara dekat. Jadi saya ngerti permasalahan kamu. Ya udah sekarang gini, saya tetap mau beli tanah kamu, pokoknya apapun yang terjadi.
Lalu masalah kamu sama saudara kamu mau bayar dia kan? Udahlah, lu bayar aja lah 3 miliar lu nego. Duit dari mana om? Saya kasih 3 miliar sekarang. Lu beresin. Kalau udah beres blokirnya kebuka, saya beli tanah kamu dengan senang hati. That's what happened in my life years ago. Semua karena Tuhan luar biasa. Betul? Kasih tepuk tangan buat dia. That's my experience. Mungkin itu kasih kekuatan buat dirimu sekarang. Tapi belum tentu saudara itu bisa bantu pertarunganmu. Karena itu, coba tolong dimunculin. Ini saya sudah mau habis, I want to close. Coba dimunculin next slide, yang ada tulisan lonely fight. Slide kedua terakhir. Balik lagi ke sini saudara. Yang barusan saya cerita adalah my lonely fight. Now I want you to remember your past. Apa yang ada di kejadian yang dulu, yang Tuhan menangkan buat dirimu sekarang. You pick one. Gak usah terburu-buru saudara. You pick one. And rewind that moment. Nah, kalau saudara sudah tahu kejadian apa yang saudara tahu betul itu Tuhan bukan saya di dalam masa lalumu. Nah, dari cerita saya yang tadi, saya mau bilang bahwa saya dapati seperti ini. Waktu saya datang ke notaris, saya sudah mau selesai. Waktu saya datang ke notaris, dan akhirnya semua itu terjadi dan tiba-tiba semuanya beres dalam waktu 15 menit. Semuanya beres. Waktu selesai keluar dari si kantor notaris itu, saya pikir begini. Saya pikir saya harus menjalani my lonely fight for a long time. Tapi kok ternyata pertarungan saya sudah dimenangkan. Jauh sebelum saya mengetahui semua. Ternyata yang mau beli rumahnya itu sudah di-pick sama Tuhan. Dia rancang segala sesuatu dengan luar biasa. Saya merasa saya harus battle sendiri. Tapi ternyata kok peperangan itu sudah dimenangkan. Nah saya mau bicara sama saudara. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di masa lalumu, saya mau bilang, itu semua sudah dimenangkan sama satu pribadi namanya Yesus. Dia sudah pick you dan dia sudah menjalani semuanya, sudah dimenangkan. Semua battlemu yang dulu, yang sekarang, sama yang masa depan. Tuhan berperang sendirian buat kamu di kayu salib. Sehingga kita bisa melihat, this may be your lonely fight. But actually, next slide. Your fight is always his lonely fight. At the cross, dia cuman bertarung satu kali. Against yang namanya death. Against yang namanya sin. Dan dia sudah menang. Dia sudah dapat kemenangan itu. So every battle in our life is actually the battleground of victory. Sekarang saya nggak tahu saudara sedang mengalami apa. Di masa depan akan mengalami apa. Tapi saya mau kasih tahu bahwa semua pertarunganmu sudah dimenangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan dia kemuliaan yang besar saudara. Mari kita bangkit berdiri saudara. So actually everything is his lonely fight. Isn't it beautiful? Bukankah Tuhan begitu baik sama kita saudara? Amin. Saya mau kita nyanyikan satu lagu ini saudara. All my life You have been faithful. All my life you have been so good. Ingat kebaikan. every breath that I am I will sing of the goodness Of God. all my life you have been faithful. Angkat tanganmu saudara. All my life you have been so Good. Ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. every breath that I am able I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out
goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Katakan saudara. All my life you have been faithful. Buat saudara yang lagi alami pergumulan. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Katakan dari dalam hatimu, dia begitu baik. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will Cause your goodness is running after. Terus nyanyikan kebaikan Tuhan. Don't you love Him? Don't you want Jesus? Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Katakan dengan lembut, saudara. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi nyanyikan saudara dengan imanmu. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita sungguh-sungguh. Kita ambil waktu 1 menit ke depan, ingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kalau Dia dulu menolong kita, pasti Dia akan tolong kita. Pasti masa depan kita aman di dalam tangan Dia. Shikara bara 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 da 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 da. Oh. Masa depan kami aman di dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau belajar menjadi anak-anak-Mu yang mempunyai iman pribadi bersama dengan Engkau. Tetapi juga tertanam di dalam komunitas supaya kami bisa saling menguatkan Tuhan. Dan juga menjadi pribadi yang bisa menguatkan diri kami sendiri melalui renungan-renungan jejak, tangan dan tanda-tanda ajaib yang menyertai hidup kami Tuhan. Kami mau berdoa, kami tidak mau menjadi sekedar pengikut atau fans, tetapi sungguh-sungguh kami mau jadi murid Kristus. Yang tegar, yang teguh, yang sungguh-sungguh Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan, untuk teman-teman kami Tuhan yang saat ini sedang mengalami
mungkin permasalahan keluarga, biar kiranya Tuhan Kau pulihkan. Jika ada yang bermasalah dalam keluarga mereka, Tuhan pulihkan mereka Tuhan. Hubungan mereka Tuhan semakin hari semakin baik lagi. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin sedang bergumul masalah pekerjaan. Tuhan berkati mereka dengan pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa juga Tuhan untuk Presence 24. Sungguh-sungguh Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sungguh-sungguh Tuhan berkarya di tengah-tengah kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan pada saat tanggal 18 sampai 20 Oktober, sungguh-sungguh Tuhan kami mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau berkati gereja kami. We love our church. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Niko, untuk Dr. Yanto. Kami berdoa untuk Pak Willy, untuk semua segenap jajaran pemimpin yang begitu luar biasa melayani-Mu Tuhan. Kami mau berkati mereka Tuhan. Biar kiranya Tuhan gereja kami semakin hari semakin ada di dalam rencana Tuhan. Kami berdoa supaya kami semakin menjadi dampak buat banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk 2PM. Tuhan kami berdoa untuk 2PM. Semakin hari Tuhan Kau tambahkan orang-orang baru di antara kami. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan dari tempat ini akan muncul orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Orang-orang yang berdampak luar biasa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saudara yang kasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, 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 amin.